Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang selanjutnya kalian pelajari adalah bab gelombang bunyi. Nah, bab ini terdiri dari banyak subbab. Ada gelombang bunyi pada senar dan pipa organa, resonansi dan interferensi, efek Doppler, intensitas dan taraf intensitas bunyi. Di video ini yang akan dibahas adalah gelombang bunyi pada senar dan pipa organa. Sebelumnya, kita bahas bunyi dulu ya. Kenapa ya bisa ada bunyi? Coba sekarang kalian ngomong sambil pegang leher kalian. Apa yang kalian rasain? Terus sekarang diem dan pegang leher kalian. Apa bedanya sama pas lagi ngomong? Yep, pas lagi ngomong dan kalian pegang leher, kalian ngerasain getaran tenggorokan kalian. Kalau pas lagi diem, ya enggak dong. Tapi pas diem juga aku ngerasain ada yang gerak tuh. Mohon maaf ya, itu denyut nadi, bukan dari tenggorokan. Nah, intinya itu bunyi adalah berasal dari sebuah getaran. Bunyi berdasarkan frekuensi dibagi menjadi 3. Udah paham banget lah ya kalian ya. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi dengan frekuensi sangat kecil, yaitu kurang dari 20 Hz. Contohnya bunyi aktivitas gunung berapi, gempa bumi, badai yang mendekat. Siapa yang bisa dengar? Yang bisa dengar itu gajah, jangkrik, kuda. Lalu audiosonik. Bunyi ini adalah bunyi yang biasa kita dengar di kehidupan sehari-hari. Manusia hanya bisa mendengar jenis bunyi ini. Frekuensinya adalah antara 20 sampai 20.000 Hz. Nah, untuk bunyi yang frekuensinya tinggi banget disebut dengan ultrasonik, yaitu dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Gelombang bunyi ini bisa didengar oleh burung walet, anjing, lumba-lumba, hiu, dan kelelawar. Nah, kalau frekuensi mempengaruhi tinggi rendahnya bunyi, sekarang ada amplitudo yang mempengaruhi keras lemahnya bunyi. Semakin besar amplitudonya, bunyi akan semakin keras. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya kita bahas cepat lambat bunyi di 3 medium, yaitu di zat padat, cair, dan gas. Persamaan yang berlaku di zat padat yaitu V sama dengan akar E per Rho, dengan E adalah modulus yang atau elastisitas dan Rho adalah massa jenis. Untuk di zat cair, persamaan yang berlaku V sama dengan akar B per Rho, di mana B adalah modulus bulk. Lalu untuk di zat gas, V sama dengan akar gamma P per Rho atau akar gamma R kali T per MR dengan keterangan rumus sebagai berikut. Sekarang kita bahas karakteristik gelombang bunyi. Sudah pernah sedikit dibahas saat mempelajari gelombang mekanik ya. Yang pertama ada refleksi atau pemantulan. Pemantulan bunyi dibagi menjadi gaung dan gema. Gaung terjadi di ruang sempit, sehingga pantulannya muncul bersamaan bunyi asli. Sedangkan gema terjadi di tempat yang luas, dan bunyi pantul terjadi setelah bunyi asli. Pemantulan gelombang bunyi sudah banyak dimanfaatkan, seperti untuk mengukur kedalaman laut, USG, dan fokus otomatis pada kamera. Kedua ada refraksi atau pembiasan. Kalian pernah nggak kalau petir di malam hari lebih keras daripada siang hari? Itu kenapa ya? Nah, jadi kalau di siang hari udara di lapisan atas lebih dingin daripada di bawah. Ya kan kalau siang hari kita panas tuh. Artinya lapisan atas lebih rapat daripada lapisan bawah, sehingga cepat rambat bunyi di atas lebih kecil. Hal ini menyebabkan pada siang hari petir dibiaskan menjauhi garis normal, sehingga petir akan lebih keras di malam hari, di mana pada malam hari petir akan dibiaskan mendekati garis normal. Kemudian ada difraksi atau pelenturan. Contohnya juga sudah pernah dibahas. Misal di tikungan jalan, ada mobil dari arah sini dan dari arah berlawanan di balik tanah ini ya, ada kendaraan yang membunyikan klakson, maka polisi di mobil ini akan bisa mendengar bunyi klakson tersebut. Keempat, ada interferensi atau perpaduan. Misal kalian berdiri di titik C, di mana ada sumber bunyi di titik A dan B. Nah, di titik kalian berdiri akan terjadi interferensi.
di mana interferensi yang terjadi bisa konstruktif maupun destruktif. Sekarang kita bahas gelombang bunyi pada senar dan pipa organa. Pertama, pada senar. Nah, ini adalah alat musik yang memiliki senar atau dawai. Ada gitar, piano, harpa, biola, dan masih banyak lagi. Ketika dawai dipetik, maka akan menghasilkan gelombang bunyi dan akan muncul simpul, yaitu titik yang tidak mungkin bergetar, dan perut, yaitu bergetar dengan amplitudo maksimum. Simpul dan perut ini akan menghasilkan pola gelombang, di mana untuk pola gelombang nada dasar seperti ini. Yang ke atas adalah gelombang asli dan yang ke bawah adalah gelombang pantul. Panjang dawai ini hanya setengah lambda, karena gelombang asli hanya satu bukit. Satu bukit itu berarti setengah lambda. Jadi panjang gelombangnya adalah 2L. Untuk frekuensinya F0 sama dengan V per 2L. 0 di sini menunjukkan ini adalah nada dasar. Pada nada dasar dihasilkan 2 simpul dan 1 perut. Lalu pola gelombang nada atas pertama, seperti ini. Panjang dawai L bernilai 1 lambda. Jadi panjang gelombangnya sama dengan panjang dawai. Untuk frekuensi nada atas pertama, F1 sama dengan V per L. Nada atas pertama menghasilkan 3 simpul dan 2 perut. Pola gelombang nada atas kedua seperti ini. Panjang L sama dengan 3 per 2 lambda, sehingga lambda sama dengan 2 per 3 L. Dan F2 sama dengan 3V per 2L. Nada atas kedua menghasilkan 4 simpul dan 3 perut. Ringkasannya seperti ini ya. Kalau kalian lihat polanya, maka dapat kita peroleh persamaan-persamaan berikut. Untuk menghitung panjang dawai L sama dengan N plus 1 lambda N per 2, untuk menghitung panjang gelombang lambda N sama dengan 2L per N plus 1, untuk menghitung frekuensi Fn sama dengan N plus 1 V per 2L, perbandingan frekuensinya F0 banding F1 banding F2 banding dan seterusnya sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Untuk menghitung simpul digunakan rumus sigma S sama dengan N plus 2, sedangkan untuk menghitung perut, sigma P sama dengan N plus 1. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Contoh soal pertama, hitunglah cepat rambat gelombang bunyi pada sebuah batang aluminium yang mempunyai modulus yang 6,4 kali 10 pangkat 9 Newton per meter dan massa jenis 3.600 kg per meter kubik. Dari soal diketahui ada modulus yang E sama dengan 6,4 kali 10 pangkat 9 Newton per meter, kemudian ada rho 3.600 kg per meter kubik. Yang ditanya adalah cepat rambat V. Nah, di sini bendanya adalah batang aluminium, sehingga kita memakai cepat rambat pada zat padat. V sama dengan akar E per rho sama dengan akar 6,4 kali 10 pangkat 9. Untuk memudahkan perhitungan, yang 3.600 aku ubah jadi 3,6 kali 10 pangkat 3. Jadi sama dengan akar 7,7 kali 10 pangkat 6, hasilnya 1,33 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Kedua, sepotong dawai sepanjang 80 cm dan bermasa 16 gram dijepit kedua ujungnya dan terentang dengan tegangan 800 Newton. Frekuensi nada dasarnya adalah, diketahui panjang dawai L 80 cm dirubah ke meter 0,8 meter, massa 16 gram, jadi 16 kali 10 pangkat min 3 kg, F 800 Newton, ditanya frekuensi nada dasar, jadi F0. Untuk menghitung F0 itu kan butuh V ya, butuh cepat rambat. Nah, di soal belum ada, jadi kita cari dulu V-nya. V sama dengan akar F kali L per M. Sama dengan akar 800 dikali 0,8 per 16 kali 10 pangkat min 3. Jadi akar 40.200 meter per sekon. Baru dimasukkan ke rumus F0 sama dengan N plus 1 V per 2L. N-nya 0, 0 ditambah 1 dikali 200 per 2 kali 0,8, hasilnya 125 Hz. Soal ketiga, dawai yang panjangnya 1 meter mempunyai cepat rambat gelombang 100 meter per sekon. Hitung frekuensi nada atas pertama dawai tersebut. Diketahui L sama dengan 1 meter, V 100 meter per sekon. Yang ditanya frekuensi nada atas pertama, F1.
Berarti bisa langsung pakai rumus Fn ya. Fn sama dengan N plus 1V per 2L. F1 sama dengan 1 ditambah 1 dikali 100 per 2 kali 1. 200 bagi 2 hasilnya 100 Hz. Contoh soal terakhir. Seutas dawai menghasilkan nada atas kedua 300 Hz. Jika cepat rambat gelombang dawai 150 meter per sekon, panjang dawai tersebut adalah diketahui F2 300 Hz, V 150 meter per sekon, dan yang ditanya adalah panjang dawai L. Ada Fn, ada V, kita mau cari L, jadi kita pakai rumus Fn. Fn sama dengan N plus 1V per 2L, F2 sama dengan 2 plus 1V per 2L, F2 nya 300, jadi 300 sama dengan 3 kali 150 per 2L, kali silang 600L sama dengan 450, L-nya 450 dibagi 600, 3 per 4 meter ya, berarti 75 cm. Kemudian gelombang bunyi pada pipa organa. Yang pertama pada pipa organa terbuka, di mana pada permukaan yang terbuka selalu terjadi perut. Ini adalah pola gelombang pipa organa terbuka pada nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua. Untuk persamaan frekuensi panjang gelombang, panjang pipa organa, dan perbandingan frekuensi itu sama seperti rumus di senar atau dawai. Yang berbeda adalah untuk menentukan jumlah perut, memakai sigma P sama dengan N plus 2, sedangkan jumlah simpul sigma S sama dengan N plus 1. Kedua, pada pipa organa tertutup, di mana pada permukaan yang tertutup selalu terjadi simpul. Ini adalah pola gelombang pipa organa tertutup pada nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas kedua. Persamaan yang berlaku yaitu Fn sama dengan 2N plus 1V per 4L, lambda N sama dengan 4L per 2N plus 1, L sama dengan 2N plus 1 lambda N per 2, sigma P sama dengan N plus 1, sigma S sama dengan N plus 1 juga. Jadi sama ya, sigma P dan sigma S sama-sama N plus 1. Untuk perbandingan frekuensi, F0 banding F1 banding F2 banding dan seterusnya sama dengan 1 banding 3 banding 5 dan seterusnya. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Harmonik ketiga sebuah pipa yang tertutup salah satu ujungnya adalah 720 Hz. Jika cepat rambat bunyi adalah 288 meter per sekon, panjang pipa adalah, jadi diketahui harmonik ketiga itu sama dengan frekuensi nada atas ketiga, F3 sama dengan 720 Hz, V 288 meter per sekon, kitanya panjang pipa L, berarti kita pakai rumus frekuensi ya, Fn. Fn sama dengan 2N plus 1V per 4L, karena ini tertutup. F3 sama dengan 2 kali 3 ditambah 1 dikali 288 per 4L. F3-nya itu 720. Dimasukkan jadi 720 sama dengan 7 dikali 288 per 4L. Kemudian dikali silang 2880L sama dengan 2016. Jadi L-nya hasil pembagiannya adalah 0,7 meter. Kalau dirubah ke senti berarti 70 cm. Kedua, cepat rambat bunyi dalam sebuah pipa organa adalah 340 meter per sekon. Jika frekuensi nada dasar pipa organa adalah 320 Hz, hitung panjang minimum pipa organa untuk kasus A. Pipa organa terbuka, B. Pipa organa tertutup. Oke, dari soal diketahui V dan F0. Yang ditanya L, kita hitung untuk pipa organa terbuka terlebih dahulu. Rumusnya itu Fn sama dengan N plus 1V per 2L. Karena ini F0 ya, F0 sama dengan 0 plus 1 dikali 340 per 2L. Dimasukkan angkanya 320 sama dengan 340 per 2L. Dikali silang sehingga L-nya 340 per 640 yaitu 0,53 meter. Dirubah ke senti menjadi 53 cm. Kemudian untuk pipa organa tertutup, Fn sama dengan 2N plus 1V per 4L. F0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 1 kali 340 per 4L.
Masukkan angkanya 320 sama dengan 340 per 4L. Dikali silang sehingga L-nya nanti 340 dibagi 1280 yaitu 0,26 meter atau 26 cm. Yang ketiga, pipa organa terbuka yang panjangnya 25 cm menghasilkan frekuensi nada dasar sama dengan frekuensi yang dihasilkan oleh dawai yang panjangnya 150 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon dan cepat rambat gelombang transversal pada dawai 510 meter per sekon, maka dawai menghasilkan nada. Diketahui panjang pipa terbuka ya, jadi LB sama dengan 25 cm dirubah ke meter, 0,25 meter. Kemudian ada panjang dawai LD 150 cm dirubah ke meter, 1,5 meter. Kemudian cepat rambat bunyi di udara, berarti ini cepat rambat di pipa organa terbuka VB 340 meter per sekon dan VD cepat rambat di dawai 510 meter per sekon. Yang ditanya itu kan menghasilkan nada keberapa, jadi yang ditanya itu N. Nah, nanti langkah pertama adalah kita mencari frekuensinya dulu pakai datanya pipa terbuka. Karena yang ditanya adalah N-nya dawai, tapi kita belum tahu frekuensinya dawai itu berapa. Nah, yang sudah lengkap itu kan ada di pipa ya, data pipa ya. Jadi kita mencari frekuensinya pipa terlebih dahulu, nanti frekuensi itu kita pakai untuk mencari N pada dawai. Jadi Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. F0 sama dengan 0 ditambah 1 dikali 340 per 2 dikali 0,25. Hasilnya 680 Hz. Nah, frekuensi ini kita pakai untuk dawai. Jadi, Fn sama dengan N plus 1 V per 2L. 680 sama dengan N plus 1 dikali 510 per 2 dikali 1,5. Dikali silang. 680 kali 3 sama dengan N plus 1 dikali 510, jadi 2040. 510-nya pindah ke bawah ya, buat bagi. Jadi 4 sama dengan N plus 1, N-nya itu 4 kurangi 1, 3. Soal terakhir. Frekuensi nada atas kedua suatu pipa organa terbuka beresonansi dengan frekuensi nada atas kedua suatu pipa organa tertutup. Berapa perbandingan panjang pipa organa terbuka dan tertutup? Diketahui kalau frekuensi nada atas kedua terbuka sama dengan frekuensi nada atas kedua tertutup. 2B sama dengan F2T, yang ditanya perbandingan panjangnya, jadi LB banding LT. Berarti kita pakai rumus F2B sama dengan F2T, N plus 1 V per 2 LB sama dengan 2N plus 1 V per 4 LT. Kan beresonansi ya, V-nya sama dicoret. N-nya kan masing-masing 2, jadi 2 plus 1 per 2 LB sama dengan 2 kali 2 plus 1 per 4 LT. Jadi 3 per 2 LB sama dengan 5 per 4 LT, kalian kali silang, 12 LT sama dengan 10 LB. Yang ditanyakan LB banding LT, berarti dibuat LB per LT, berarti 12 per 10. Diseranakan menjadi 6 per 5. Demikian untuk materi gelombang bunyi pada senar dan pipa organa. Tetap semangat untuk belajar fisika. Terima kasih.